Mobil sedan tua berhenti pelan di depan rumah kolonial yang sudah terlihat lusuh dimakan usia. Cat tembok yang dulu putih kini kusam dan retak. Jendela-jendela berdebu dengan tirai kusut menutup sebagian besar. Pagar kayu berwarna coklat tua retak dan sebagian patah. Rumput liar tumbuh tinggi di halaman depan, bergoyang lembut diterpa angin dingin. Alia turun dari mobil dengan langkah hati-hati. Matanya menatap rumah dengan perasaan campur aduk antara takut dan rindu. Raka mengikuti dengan langkah mantap di belakang, matanya terus mengawasi lingkungan sekitar. Mereka berdiri di depan pintu utama, membeku dalam keheningan berat yang hanya dipecahkan oleh suara angin yang menggerakkan ranting pohon. Dari jendela lantai 2, sesaat terlihat bayangan samar sosok anak kecil berdiri. Namun hilang begitu Alia menoleh. Alia dan Raka memasuki ruang tamu yang sudah lama kosong. Debu beterbangan saat mereka melewati pintu kayu berat yang sedikit berdecit. Perabotan kayu jati yang tua menutupi sebagian ruangan. Beberapa kursi dan meja berlapis debu tebal. Lampu gantung klasik tergantung di tengah ruangan, berkelap-kelip lemah diterpa angin dari jendela yang sedikit terbuka di balik tirai coklat tua. Alia berjalan pelan, matanya terus mengamati setiap sudut, sesekali terdengar desahan napasnya yang bergetar. Raka mengikuti di belakang, menjaga jarak, dengan mata tajam memeriksa kondisi ruangan. Tiba-tiba, suara lembut seperti tawa anak kecil menggema samar dari sudut gelap ruangan, membuat Alia terhenti dan menoleh dengan ekspresi terkejut. Namun saat ia berbalik, suara itu hilang seketika, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam. Alia dan Raka memasuki ruang tamu yang sudah lama kosong. Debu beterbangan saat mereka melewati pintu kayu berat yang sedikit berdecit. Perabotan kayu jati yang tua menutupi sebagian ruangan, beberapa kursi dan meja berlapis debu tebal. Lampu gantung klasik tergantung di tengah ruangan, berkelap-kelip lemah diterpa angin dari jendela yang sedikit terbuka di balik tirai coklat tua. Alia berjalan pelan, matanya terus mengamati setiap sudut, sesekali terdengar desahan napasnya yang bergetar. Raka mengikuti di belakang, menjaga jarak, dengan mata tajam memeriksa kondisi ruangan. Tiba-tiba, suara lembut seperti tawa anak kecil menggema samar dari sudut gelap ruangan, membuat Alia terhenti dan menoleh dengan ekspresi terkejut. Namun saat ia berbalik, suara itu hilang seketika, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam. Alia membuka perlahan pintu kamar tua itu. Remang lampu minyak yang tergantung di dinding memberikan cahaya temaram yang memantul pada permukaan cermin pecah di meja rias. Udara terasa berat dan lembab, aroma kapur baru samar bercampur bau kayu lapuk memenuhi ruangan. Di sudut ruangan, ranjang besi tua dengan sprei lusuh tampak tak terawat. Foto-foto hitam putih yang tergeletak di atas meja rias menunjukkan sosok anak kecil yang tak asing di mata Alia. Ia menatap satu foto dengan perasaan bercampur takut dan rindu. Raka berdiri di belakang, matanya terus mengawasi sekeliling, siap jika ada sesuatu yang muncul. Di sudut ruangan, bayangan samar bergerak cepat namun tak jelas, membuat jantung Alia berdegup kencang. Alia dan Raka keluar ke halaman belakang rumah yang remang diterangi sinar bulan yang tertutup awan tipis. Tanah berlumpur dan basah, jejak kaki mereka mengotori sepatu. Beberapa pohon besar berdiri tegak dengan ranting-ranting berayun pelan diterpa angin dingin. Di sudut halaman, sumur tua dengan keramik retak menambah suasana misteri. Suara gemerisik daun dan binatang malam terdengar samar, membuat suasana semakin mencekam.
Alia memandang ke arah gelap halaman dengan waspada, sementara Raka memegang senter kecil, menyorot ke segala arah. Tiba-tiba, sebuah bayangan putih melintas cepat di balik pohon, membuat keduanya tersentak. Namun saat didekati, bayangan itu menghilang tanpa jejak. Alia dan Raka menapaki lorong sempit di dalam rumah tua. Dinding kayu berwarna coklat tua terlihat lembab dan lapuk di beberapa titik. Setiap langkah mereka di atas lantai kayu tua menimbulkan suara derak halus yang memecah keheningan malam. Di ujung lorong, sebuah tangga kayu curam mengarah ke loteng gelap. Lampu gantung kecil bergoyang perlahan, menciptakan bayangan yang bergerak di sepanjang dinding. Raka berjalan lebih dulu, senter kecil di tangannya menerangi anak tangga satu persatu. Alia mengikuti dari belakang, napasnya tertahan. Di ujung tangga, terdengar suara samar seperti sesuatu menyeret-nyeret di lantai atas. Mereka saling menatap tanpa berkata apapun, lalu mulai menaiki tangga secara perlahan. Langit-langit loteng begitu rendah, hingga Raka harus sedikit menunduk saat masuk. Lantai kayu dipenuhi debu tebal dan pecahan kaca kecil. Di sudut ruangan, ada tumpukan kardus tua, koper rusak, dan boneka bayi yang kusam tak bermata. Cahaya senter Raka menyorot lambat ke seluruh penjuru. Bayangan dari benda-benda tua tampak seperti makhluk yang membungkuk di pojok. Alia menghindari memandang langsung ke arah boneka bayi yang duduk miring menghadap dinding. Tiba-tiba, di lantai kayu, terlihat jejak kaki kecil yang berdebu, seperti milik anak-anak. Tapi hanya satu arah, masuk, tidak ada yang keluar. Alia menahan napas. Raka mendekatkan senternya ke jejak kaki itu, dan lututnya menegang. Di ujung loteng, sebuah lemari kayu tua bergoyang sendiri. Pintunya terbuka perlahan, tanpa angin. Raka berdiri di depan lemari tua dengan engsel berkarat. Pintu lemari bergoyang sedikit, berdecit pelan seperti sedang dipanggil dari dalam. Cahaya senter bergoyang mengikuti gerak tangan Raka. Alia tetap berdiri di belakang, tubuhnya membatu. Jari-jarinya menggenggam jaketnya sendiri. Lemari itu tiba-tiba terbuka sendiri, perlahan, berderit panjang. Di dalamnya tidak ada apapun, hanya kain putih tergantung, mengayun pelan, dan sebuah boks bayi tua di bagian bawah. Di atas kasur kecil dalam boks itu, tidak ada bayi, tapi jejak tangan kecil berdarah tercetak di kain. Tiba-tiba lampu senter Raka padam. Gelap. Suara tertawa kecil anak-anak terdengar di telinga mereka berdua, tapi tidak berasal dari satu arah. Alia berbalik cepat, dan untuk sepersekian detik, bayangan kecil berlari melintas di belakangnya, seperti siluet anak kecil, tapi tubuhnya terlalu bengkok, terlalu pendek, dan kepalanya terlalu besar untuk ukuran normal. Pagi tiba. Dapur rumah tua itu seharusnya terasa hangat, tapi tidak. Lampu tidak menyala, dan kompor gas lama di sudut ruangan berkarat dan tidak menyala. Alia berdiri memandangi wastafel yang dipenuhi piring dari malam sebelumnya, meskipun ia yakin mereka tidak makan. Raka duduk di kursi kayu di tengah dapur, memutar gelas kosong di tangannya. Dari jendela, cahaya pagi masuk, namun berhenti hanya di ambang lantai. Bayangan mereka memanjang aneh, seolah ada sumber cahaya lain dari belakang, padahal tidak ada apapun. Di lantai dapur, jejak kaki kecil yang berdebu semalam kini berlanjut hingga ke dekat lemari es. Jejak itu kini basah, meninggalkan jejak lumpur kecil, padahal di luar cuaca kering. Raka dan Alia saling melirik. Tidak berkata apa-apa, hanya mendengar suara tetesan air dari wastafel yang mereka yakin tidak bocor semalam.
Alia menarik napas dalam saat melihat isi kulkas. Di dalamnya bukan makanan, melainkan mainan bayi. Satu sepatu kecil berbahan rajutan wol, sebuah boneka plastik yang kehilangan mata, dan secarik kertas lusuh bergambar krayon. Gambar itu memperlihatkan seorang wanita berhijab berdiri di samping sosok hitam besar tanpa wajah, dan seorang anak kecil yang menggambar dirinya sendiri tertawa. Di pojok kertas tertulis miring, "Aku tunggu di bawah." Raka menuntun Alia perlahan menuruni tangga kayu. Tapi setiap langkah mereka terasa sepi. Tak ada gema, tak ada bunyi kayu berderit. Udara terasa lebih berat. Cahaya dari atas tidak mencapai lantai bawah. Di tengah tangga, Alia menghentikan langkah, merasa punggungnya disentuh. Saat ia menoleh, tak ada siapapun. Raka masih jauh di depan. Di lantai dasar, mereka tiba di ruang yang seharusnya adalah ruang tamu. Namun ruangan ini berbeda. Penuh kursi rotan tua, karpet merah tua berdebu, dan satu lukisan besar tergantung di dinding. Lukisan itu menggambarkan keluarga kecil, ayah, ibu, dan anak. Namun wajah anak itu dihapus kasar. Saat Raka menyentuh figura lukisan itu, lampu gantung di langit-langit bergoyang sendiri. Di sisi ruangan terdapat cermin besar, tinggi, tua, penuh debu. Alia mendekat dan menyeka sebagian permukaan, tapi yang terlihat bukan bayangannya. Dalam pantulan, ia melihat dirinya memegang bayi tanpa wajah. Bayi itu bergerak dalam pantulan, tetapi tidak di dunia nyata. Raka berdiri di belakang Alia, namun tidak terlihat di cermin. Alia menahan napas. Karpet merah tua itu seperti menggembung di satu bagian. Saat Raka mengangkat karpetnya, lantai di bawahnya bergoyang halus seperti bernafas. Kayunya naik turun perlahan meskipun tidak ada angin atau retakan. Lalu muncul bunyi ketukan dari bawah lantai. 3 ketukan pelan. Jeda. Lalu satu suara napas berat seperti bayi mendengus. Alia berjongkok, menempelkan telinga ke lantai. Dari bawah, suara lirih terdengar. "Jangan buka, belum waktunya." Alia dan Raka berjalan pelan melewati lorong kayu tua yang sempit dan penuh debu. Dinding catnya mengelupas, lantai kayu berderit di setiap langkah. Lampu pijar di atas mereka berkedip-kedip dan menimbulkan bayangan yang bergetar. Suasana mencekam, bau lembab dan tanah basah menusuk hidung. Alia menyentuh dinding dengan jari jemarinya, merasakan tekstur kasar dan lembab. Wajahnya tegang, mata coklatnya menatap lurus ke depan, sementara Raka di belakangnya menyiapkan diri menghadapi apapun. Saat melangkah, Alia berhenti dan mencium bau lembab yang makin pekat. Seperti ada sesuatu membusuk di balik dinding. Tiba-tiba terdengar bisikan halus yang tak bisa dimengerti dari balik kayu tua. Raka menoleh ke arah Alia, matanya waspada dan gelisah. Alia mengerutkan alis, mencoba menangkap suara itu dengan penuh ketegangan. Tiba-tiba, dinding kayu di sebelah kanan mereka perlahan-lahan menggembung dan berdenyut, seperti ada sesuatu hidup di dalamnya. Alia menatap dengan ngeri, sementara Raka melangkah maju, mencoba mengamati lebih dekat. Detak jantung mereka berdentang kencang, napas mulai memburu. Dari balik dinding yang sedikit retak, terdengar suara tangisan bayi yang sangat lirih dan memilukan. Alia terhenti, wajahnya pucat dan matanya membelalak ketakutan. Raka berdiri di belakangnya, satu tangan menepuk bahu Alia dengan lembut namun tegas. Suara itu semakin keras dan membuat suasana makin mencekam.
Tiba-tiba paku-paku tua dari dinding berkarat perlahan terlepas dan jatuh ke lantai dengan suara gemerincing. Alia mundur dengan ketakutan, sementara Raka bersiap menghadapi apapun yang muncul. Suasana menjadi semakin mencekam dan penuh ketegangan. Dengan perlahan, Raka mencoba membuka retakan di dinding, memeriksa isi di baliknya. Alia berdiri di belakangnya dengan napas tertahan, mata penuh ketakutan namun juga penasaran. Mereka menemukan ruang kecil yang remang dan lembab. Bau tanah basah menusuk hidung. Setelah berhasil membuka celah dinding, Raka dan Alia menatap ke dalam lubang gelap yang cukup besar untuk dimasuki merangkak. Aroma tanah lembab dan sesuatu yang basi menyeruak. Cahaya samar dari luar hanya cukup menyinari sebagian kecil dari ruangan kecil di baliknya. Alia menatap lubang itu dengan wajah ragu. Raka berjongkok lebih dulu, menyinari bagian dalam dengan senter kecil dari sakunya. Raka masuk lebih dulu ke dalam ruang sempit itu dengan lutut dan tangan. Debu beterbangan dari lantai tanah. Alia ragu sejenak, lalu mengikuti perlahan dengan napas tertahan. Ruang itu gelap, hanya sedikit cahaya dari senter Raka yang menyinari dinding batu kusam di dalamnya. Suasana sangat sunyi, kecuali suara napas mereka yang berat dan lambat. Di dalam ruang rahasia itu, mereka menemukan boneka kain tua yang lusuh di sudut ruangan, dikelilingi bekas coretan di dinding batu, tulisan samar seperti dibuat dengan arang atau darah yang telah mengering. Alia berhenti seketika, menatap boneka itu dengan ngeri. Boneka itu tampak seperti milik anak kecil, namun salah satu matanya hilang dan mulutnya dijahit kasar dengan benang hitam. Tiba-tiba terdengar ketukan lambat dari dinding seberang. Bukan dari luar ruangan, tapi dari balik dinding batu itu sendiri. Suara tok, tok, tok menggemakan ruang kecil itu, dan Alia menutup mulutnya menahan teriakan. Raka langsung berdiri, tubuhnya tegang dan siaga. Retakan muncul perlahan di dinding batu tempat suara berasal. Tanpa disentuh, batu itu mulai pecah sendiri, seperti dari tekanan dari dalam. Debu dan kerikil jatuh satu persatu. Alia dan Raka terpaku, tak sempat bergerak. Wajah mereka pucat, cahaya senter menyorot garis-garis retakan yang makin jelas. Celah terbuka di dinding, menampakkan cahaya merah redup dari balik celah, seperti dari sumber yang tidak wajar. Di balik celah itu, tampak seperti sesuatu bergerak, tapi tidak jelas bentuknya. Alia mundur perlahan, sementara Raka melangkah maju, menahan napas, mendekat dengan penuh kewaspadaan. Raka memaksakan tubuhnya menembus celah batu yang telah terbuka. Batu-batu runcing di sisi celah menggores ujung bajunya. Ruang di balik dinding itu jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dindingnya tidak lagi batu kasar, tapi tanah padat dengan akar-akar tua menggantung di atas. Udara sangat lembab. Alia mengikuti perlahan dengan napas pendek-pendek. Di tengah ruangan, mereka melihat simbol berbentuk lingkaran besar digoreskan di atas tanah basah, seperti pernah dipakai untuk semacam ritual. Di dalam lingkaran terdapat sisa-sisa lilin hitam yang telah meleleh, serta serpihan kain putih lusuh yang terbakar sebagian. Alia berdiri kaku melihat pola itu, sementara Raka meneliti simbol tanpa menyentuhnya. Suara gemerisik muncul dari bawah lingkaran tanah. Bukan suara hewan, tapi seperti bisikan samar yang tidak bisa dipahami. Alia mundur setengah langkah, sementara Raka berdiri perlahan, menyorotkan senternya ke tanah. Namun tanah itu tetap gelap dan diam,
Meskipun suara itu terus terdengar, tiba-tiba tanah di dalam lingkaran bergeser. Dari tanah yang lembab itu, muncul ujung jari-jari kurus kehitaman, perlahan menggali dari dalam ke atas. Alia jatuh terduduk karena terkejut. Raka terdiam kaku, tidak bergerak, napasnya tertahan. Saat tangan itu semakin keluar dari tanah, cahaya dari balik celah batu tiba-tiba redup. Udara di dalam ruangan menjadi berat, menekan, seakan menyerap semua suara. Alia membuka mulutnya seolah ingin berteriak, tapi tak ada suara keluar. Raka juga merasakan tekanan itu. Kedua telinganya berdengung. Dalam kepanikan yang tidak terdengar, Raka menarik Alia berdiri dan menggiringnya mundur ke arah celah dinding. Tangan dari tanah bergerak lebih cepat, seperti tahu bahwa mereka ingin kabur. Mereka berdua keluar dari ruang rahasia itu dengan tubuh gemetar, meninggalkan lingkaran yang kini mulai bersinar samar. Pintu ruang tamu terbuka perlahan. Hawa dingin menyeruak. Suara hujan deras terdengar dari luar. Di dalam ruangan itu, lampu gantung tua bergoyang pelan, cahayanya redup dan bergetar. Debu menebal di setiap permukaan. Di tengah ruangan, berdiri sebuah kursi goyang tua yang menghadap ke jendela besar dengan tirai tipis berwarna krem. Kursi goyang yang sebelumnya diam mulai bergerak sendiri, lambat, kemudian cepat. Bunyi kayu berderit memenuhi ruangan. Alia membeku. Raka dengan hati-hati mendekat dan mencoba menghentikannya dengan tangan. Namun ketika ia melepas kursi itu, kursi mulai bergerak lagi, lebih cepat. Saat kursi perlahan berhenti, Alia menunduk dan melihat sesuatu di bawahnya. Sebuah foto hitam putih lusuh. Ia jongkok dan mengambilnya. Wajah di foto itu mirip dirinya. Seorang perempuan muda sedang hamil, berdiri di ruang ini. Tiba-tiba, krek! Sebuah cermin besar di sudut ruangan pecah sendiri. Retakan menjalar seperti urat di kaca. Dalam pantulan, muncul bayangan seorang anak kecil berdiri di sudut ruangan. Tapi saat mereka menoleh, pojok itu kosong. Lampu gantung padam seketika. Ruangan gelap total. Hanya terdengar suara hujan dan bisikan samar. Satu nama, Alia. Nafas Alia terhenti. Ia menggenggam kuat lengan Raka. Langkah kaki Alia dan Raka menjejak tangga tua yang berderit pelan. Dinding kayu di sepanjang tangga dipenuhi foto-foto keluarga lama yang menguning. Hawa di lantai atas lebih dingin dan pengap. Mereka berhenti di depan sebuah pintu kamar tertutup rapat. Sebelum Raka sempat menyentuh gagang, pintu kamar terbuka perlahan dengan bunyi decit panjang. Ruangan di dalam gelap total, seperti menelan cahaya dari lorong. Hembusan angin lembab keluar dari dalam kamar, membawa bau lembab dan sesuatu yang amis. Keduanya masuk. Raka menyalakan lampu minyak di dekat pintu. Terlihat kamar berdebu, tempat tidur besi di sudut dengan spray lusuh, lemari tua dengan pintu sedikit terbuka, dan meja rias dengan kaca buram. Namun yang membuat Alia terpaku adalah dinding penuh coretan. Tulisan berulang. Anak itu tidak boleh lahir. Alia mundur selangkah. Kakinya tak sengaja menyenggol bagian bawah ranjang. Dari celah gelap kolong terdengar suara napas. Lalu bisikan pelan, terlalu dekat. Ibu. Pintu kamar tertutup sendiri dengan suara keras. Kunci berputar otomatis.
Alia dan Raka langsung menoleh. Suasana membeku. Lampu minyak mulai berkedip. Dari balik cermin, muncul pantulan sosok ibu hamil, tapi bukan Alia. Di cermin pecah itu, bayangan Alia tampak berbeda. Di belakangnya dalam pantulan, terlihat sosok rambut panjang hitam dan mata kosong yang menatap dalam diam. Alia menoleh cepat, tapi ruangan kosong. Bayangan itu tetap di cermin, membekas di pikirannya. Jejak kaki basah menghiasi lantai, dan bekas tangan basah memburamkan wallpaper lusuh di dinding. Alia menyentuh dinding dengan cemas. Raka waspada mengarahkan senter ke depan. Lorong gelap menyimpan banyak rahasia yang membuat jantung mereka berdegup kencang. Lorong tua itu berderit pelan di bawah langkah kaki mereka. Dinding yang berjamur dan wallpaper yang mengelupas menambah kesan suram. Alia berjalan perlahan, jari-jarinya menyentuh dinding lembab, matanya menatap lurus ke depan dengan ketegangan yang nyata. Di belakangnya, Raka menerangi jalan dengan senter, siap menghadapi apapun yang mungkin mengintai di kegelapan. Di ruang tengah, Alia duduk dengan cemas di sofa tua. Tangannya menggenggam erat kain coklat. Matanya kosong menatap jam dinding yang berdetak keras. Setiap detak seolah menambah ketegangan. Raka berdiri dekat pintu, tetap waspada dan siaga. Sesekali menoleh ke arah jendela. Alia berdiri di dapur kecil, jemarinya gemetar saat memegang sebuah toples tua berdebu. Bau lembab dan debu memenuhi udara, membuatnya sulit bernafas lega. Di belakang, Raka tetap waspada dengan senter yang terus menyinari sudut-sudut gelap. Mereka berdua sadar, tidak ada ruang untuk lengah di rumah ini. Alia dan Raka turun ke ruang bawah tanah yang pengap dan berbau lembab. Lampu senter Raka menyorot dinding batu yang kasar dan lantai tanah yang penuh debu dan serpihan kayu. Suasana mencekam mengelilingi mereka, membuat langkah mereka berat dan hati-hati. Alia menatap lurus ke depan, wajah penuh ketakutan namun berusaha tetap kuat. Mereka tiba di sebuah peti kayu tua besar yang tertutup debu tebal. Raka membuka peti perlahan dengan tangan gemetar. Di dalamnya, Alia melihat sesuatu yang membuat wajahnya berubah pucat. Matanya terpaku pada isi peti. Ketegangan di udara semakin terasa, seperti sesuatu yang gelap siap terlepas. Di dalam peti, tumpukan kain lusuh terlihat, bersama sebuah buku usang dengan sampul kulit retak. Alia meraih buku itu dengan tangan gemetar. Raka menatap Alia dengan penuh kekhawatiran, sadar bahwa isi peti ini mungkin menjadi kunci rahasia kelam rumah tersebut. Alia duduk di lantai basement yang dingin, membuka halaman buku tua dengan hati-hati. Teks dan gambar kabur terlihat, bercerita tentang sejarah rumah dan sebuah kutukan lama. Raka duduk di sebelahnya, membacanya dengan serius. Wajahnya menegang saat menyadari bahaya yang mengancam mereka. Setelah membaca, mereka merasakan udara menjadi semakin dingin. Bayangan samar muncul di sudut gelap basement, membuat bulu kuduk berdiri. Alia menggenggam tangan Raka erat-erat. Keduanya menatap kegelapan dengan takut, namun tak ingin menyerah. Sesuatu yang tak terlihat mengintai, siap mengungkap rahasia terkelam rumah itu. Alia dan Raka kembali ke ruang tamu. Suasana lebih sunyi dan mencekam. Lampu minyak menyala redup. Bayangan bergerak perlahan di dinding kayu tua. Alia terlihat lebih tegang, sementara Raka waspada memperhatikan setiap sudut ruangan. Alia mendekati jendela, menyingkap tirai tipis,
sambil memperhatikan suasana di luar. Raka berdiri di belakangnya, waspada. Bayangan samar bergerak di luar jendela, membuat udara semakin dingin dan tegang. Alia duduk di sofa, genggaman erat pada buku tua yang mereka temukan. Wajahnya terlihat lelah dan takut, namun ada tekad di matanya. Raka duduk di samping, menatap lurus ke depan, siap menghadapi apapun yang datang. Terdengar suara angin kencang dan pintu berderit perlahan. Alia berdiri dan menatap ke arah pintu utama dengan waspada, merasa ada sesuatu yang mendekat. Raka berdiri di belakang, siap menghadapi apapun ancaman yang datang. Alia berdiri di depan lemari terbuka. Ia menatap dalam ke bagian dalam lemari yang kosong. Tapi ekspresinya tegang. Ia merasa ada yang mengamatinya dari dalam kegelapan. Raka berada di sisi lain kamar. Matanya menatap lantai. Mereka tahu, waktunya sudah dekat. Jendela tiba-tiba terbuka dengan keras. Tirai tipis melambai liar. Angin dingin menyerbu masuk. Alia menoleh cepat ke arah jendela. Tubuhnya gemetar. Raka bergerak cepat mendekatinya. Matanya langsung ke arah jendela terbuka. Bulan menerangi lemari kosong. Dari balik kegelapan terdengar isakan pelan, namun bukan dari Alia ataupun Raka. Mereka berdiri membeku. Suara bayi yang seharusnya tak pernah lahir kini terdengar nyata. Pintu lemari menutup dengan sendirinya. Angin berhenti. Tirai kembali diam seperti tak pernah tersentuh. Udara terasa berat. Alia terduduk lemas di lantai kayu dingin, tubuhnya gemetar. Raka berdiri di sebelahnya, wajahnya tegang dan mata tak lepas dari lemari yang baru saja menutup sendiri. Tak ada kata, tapi mereka tahu sesuatu di ruangan itu belum benar-benar pergi. Alia dan Raka tetap tak bergerak. Jam berdetak lambat. Setiap detiknya terasa memekakan telinga dalam kesunyian total. Tiba-tiba, terdengar suara pelan seperti tangisan bayi dari balik dinding lemari. Alia menoleh perlahan ke arah Raka. Wajahnya pucat. Raka mengepalkan tangan, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan ketakutan. Tangisan itu semakin jelas, lirih, dan tak berasal dari dunia nyata. Namun mereka tahu, tak ada satupun yang bisa diselamatkan lagi dari tempat ini. Tangisan yang menggema dari balik lemari berhenti seketika. Tidak ada suara, hanya keheningan yang merambat dingin. Alia mematung, air mata masih mengalir, pipinya pucat. Ia tidak sanggup membuka lemari. Raka berdiri di sampingnya, matanya menatap ke arah pintu kayu itu tanpa kedip. Lalu terdengar lirih, sangat pelan. Ibu. Mereka tidak menjawab, tidak bergerak. Fajar mulai muncul perlahan, menerobos dari celah tirai yang tipis. Alia bangkit dengan tubuh lemas, menggenggam lengan Raka erat. Mereka meninggalkan kamar tua itu dalam diam. Lemari tertinggal di belakang, menyimpan kisah yang tak selesai. Langkah kaki mereka menuruni teras kayu rumah itu terdengar jelas, pelan, berat, seakan setiap langkah menghapus luka yang tak akan hilang. Alia menggenggam lengan Raka, tidak lagi menangis, tapi matanya sembab. Nafasnya lambat, namun stabil. Raka membuka gerbang kayu yang berderit pelan. Rumah tua itu berdiri diam di belakang mereka. Jendela-jendelanya seperti mata kosong yang menyimpan rahasia. Tak satu pun dari mereka menoleh. Di balik rumah itu, lemari kayu tua tetap berdiri, tertutup,
dan kini lebih sunyi dari sebelumnya.